Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Paramita. Pada saat ini, saya akan melakukan contoh pemeriksaan psikiatri yang meliputi anamnesis dan wawancara terstruktur. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan informasi, menjalin hubungan terapeutik, menegakkan diagnosis, dan juga melakukan terapi. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya perkenalkan diri dulu ya. Iya dong. Nama saya Hilma, saya psikiater di sini. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya dokter, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Yuni, orang tuanya ini anak saya namanya Dian dokter. Ibu Yuni dan Barbie. oh ya, Barbie namanya. Namanya Dian. Oke, bukan Dian? Bukan. Oh, Nama saya Barbie Niken Juwita Sari dok. oh, yang kayak boneka-boneka itu. Iya benar. Kelihatannya Mbak Barbie hari ini sedang menggunakan busana yang khusus ya? Iya dok. Kebetulan saya mau manggung dok nanti. Oke, Iya. mau manggung di mana? Itu di situ Mm-mm. deket dok. Penonton saya udah nungguin dok dari maghrib. Oke. Jadi Mbak Barbie ini usianya berapa ya? Usianya 22 tahun dok. Dan sebagai penyanyi ya? Iya benar. Dan sebagainya. Sudah lama jadi penyanyi? Udah lama. Udah terkenal dok. Oh iya. Selama ini sudah bernyanyi berapa lama? Sebenarnya ini bukan penyanyi dokter. Ini baru-baru ini aja menganggap bahwa dirinya itu penyanyi dok. Oh iya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu biar tambah kenal. Iya, dok. Mbak Barbie boleh cerita apa saja, barangkali ada hal-hal yang ingin diceritakan. Mudah-mudahan itu menjadi membantu kita makin kenal, dan kalau misalnya Mbak Barbie ada perlu yang ingin ditolong, saya akan coba bantu ya. Baik dokter Hilma. Tadi Mbak Barbie cerita kalau nggak tahu ya kenapa kesini ya. Iya dok. Iya. Jadi ibu bilang apa waktu itu? Ibu tadi bilang katanya kalau mau nyanyi harus ke dokter dulu, kayak Oh, gitu. Jadi gitu. saya ke dokter dulu. Siapa tahu nanti dokter bisa nonton konser saya. Oh iya, pasti menyenangkan juga ya. Iya dok. Baik. Sekarang saya mau tanya sama Mbak Barbie, barangkali Mbak Barbie selama ini ada hal-hal yang mungkin nggak nyaman atau mengganggu Mbak Barbie nggak selama? Enggak dok, selama saya jadi penyanyi saya aman-aman aja. Penonton saya juga suka sama saya. Oh, Banyak dok penggemar saya. Penontonnya banyak ya? Banyak banget. Ada di mana penontonnya? Penontonnya ada di situ dok. Banyak sekali. Udah nyorakin saya tuh, suruh saya keluar, suruh saya performance kayak gitu. Oh, di sini kelihatan. Kelihatan dok itu di situ. Oh, ada Banyak berapa? Banyak sekali dok, selapangan penuh dok. Ada di ruangan ini? Di ruangan enggak sih dok, tapi di luar kelihatan itu dok, di situ. Kelihatan di luar ya? Iya dok, kelihatan dari sini. Oke. Kalau yang lainnya selain yang diceritakan itu, apa pernah merasakan kesulitan tidur atau apa? Kebetulan kalau tidur sih enggak sih dok, tidur saya sangat teratur kan. Soalnya saya harus mempersiapkan suara saya dok buat nyanyi nanti kayak gitu. Baik. Jadi yang diceritakan tadi Mbak Barbie, Mbak Barbie suka menyanyi gitu ya. Menyanyinya banyak penonton katanya, dan kelihatan dari sini ya. Iya dok. Itu sering diceritakan di rumah. Iya kayak gitu dok. Di rumah juga suka kayak gitu. Awalnya ini sebenarnya awalnya tuh dia cuman ngomong-ngomong sendiri, terus suka mondar-mandir di rumah gitu. Terus lama-lama ini ngaku-ngaku namanya Barbie, terus berlaga-laga kayak dia tuh penyanyi terkenal gitu dokter. Sudah berapa lama itu? Itu sudah dari 2 minggu yang lalu dokter. Oh, baru saja ya. Oke. Sebelumnya tidak ada seperti ini. Sebelumnya sih enggak dokter. Cuman waktu itu 6 bulan yang lalu juga pernah kayak gini juga dokter. Tapi Dian ini cenderung lebih murung dokter, kayak suka nangis, menyendiri seperti itu dok. Oke, itu berapa lama?
Kalau yang waktu itu sekitar 2 bulanan lebih dokter. Udah sempat berobat juga sih, tapi udah normal juga. Terus ini mulai lagi dokter. Ibu, masih lama nggak? Itu penonton saya Sabar tuh. ya. Oke. Tadi kata ibu, Mbak Barbie waktu 6 bulan yang lalu sempat murung ya? Iya dok, saya sempat sedih dok. Kenapa sedihnya? Karena saya waktu itu cowok saya diselingkuhin dok. Saya diselingkuhin. Kecewa ya berarti ya? Iya dok. Selain sedih, apa lagi yang dirasakan? Saya merasa dihianati dong dok, karena diselingkuhin sama lelaki saya dok. Padahal kita sudah mau nikah dok. Oke. Jadi berapa lama? 2 bulan waktu itu? Iya, Masih yang sedih. pertama itu 2 bulanan dokter. Murung, kecewa. Terus suka menyendiri di kamar dokter, suka bicara sendiri juga. Oh, waktu itu ada bicara sendiri juga. Iya dokter, tapi nggak yang kayak sekarang ini. Kalau sekarang kan cenderung lebih aktif gitu ya dok ya. Baik. Jadi waktu dulu juga ada bicara sendiri ya. Waktu lagi sedih itu bicaranya sama siapa Mbak Barbie? Bicaranya ya sama teman saya dok. Ada teman saya. Ada di mana? Ada di samping saya terus waktu itu. Dia baik banget dok, nemenin saya waktu sedih, terus menenangkan saya waktu saya nangis, kayak gitu dok. Namanya siapa? Namanya Ani dok. Itu ada temennya betul? Enggak dokter, nggak ada dokter. Nggak ada ya. Baik. Sebelum jadi ada 2 kali ya waktu 6 bulan yang lalu, selama 2 bulan rasa sedih dan murung. Iya dokter. Lalu sekarang ini sudah 2 minggu ya, rasanya malah lebih semangat gitu ya, terus merasa menjadi penyanyi gitu betul. ya. Oke. Waktu itu diobati sudah sembuh ya? Udah dokter, sudah sembuh normal seperti biasa. Oke. Sebelumnya pernah nggak ada penyakit yang karena demam, kejang, atau ada cedera kepala? Kalau itu sih nggak ada dokter, ini tuh anaknya sehat-sehat aja. Cuman ya itu setelah diselingkuhin itu yang mulai kayak gini, mungkin stres kali ya dok ya. Oh iya, jadi kecewa ya waktu itu pernah diselingkuhi ya. Kalau penggunaan zat-zatan seperti narkoba, minuman keras itu ada nggak? Kalau itu enggak sih dok. Nggak ada Ini juga anak ya? Baik-baik dok. Belum pernah ya. Oke. Jadi yang saya dapatkan di sini itu ya, Iya. ada rasa sedih 6 bulan yang lalu selama 2 bulan, lalu yang sekarang 2 minggu. Oh, kacamatanya bagus ya? Bagus kan dok? Iya dok. Iya. Dan sekarang menjadi ceria ya malah ya. Iya, Gimana dok. perasaannya? Saya sangat senang sekali. Iya dok. Udah nggak sedih lagi kayak dulu ya? Enggak dong, kita harus happy dok. Iya. Baik Ibu, saya ingin menanyakan, kalau di keluarga apakah ada yang seperti ini? Kalau seperti ini sih nggak ada dokter, ini baru pertama kali. Makanya saya juga bingung dok, kayak gini itu gimana. Jadi di keluarga nggak ada yang Nggak. mengalami masalah kejiwaan maupun penyakit-penyakit yang kira-kira mendekati seperti ini ya, gejala Nggak seperti ada. ini ya. Ada ya. Baik. Kalau saya mau menanyakan masalah pribadinya, waktu dari kecil sampai sekarang, kira-kira ada masalah pertumbuhan atau apa? Kalau ini sih normal ya dok ya, dari lahir juga normal, terus jalannya juga cepet dok, malah lebih cepet dari anak-anak biasanya. Oke, gitu. jadi normal ya perkembangannya Normal ya. terus, dok. Oke, nggak ada penyakit-penyakit Nggak ya, ada seperti sih, itu. alhamdulillah. Kalau sifatnya seperti apa, Bu? Sifatnya ini cenderung lebih pendiam dok. Oh, anaknya. aslinya pendiam malah Iya, ya. aslinya tuh pendiam. Kalau temenan juga ya temennya 1-2, bukannya yang suka bergaul rame-rame gitu dok. Banyak temennya sih enggak. Ini anaknya tuh pendiam, baik-baik dok. Iya. Di sekolah gimana? Kalau di sekolah bisa ngikutin sih dok ya, walaupun peringkatnya tengah-tengah gitu ya dok ya. Tapi Nggak alhamdulillah. ada kesulitan ya? Iya. Dari bergaul dan belajar tidak ada masalah ya? Nggak ada, dong. Oke. Jadi masih single ya? Masih dok. Sekarang kalau pendidikannya sedang apa? Kalau sekarang udah lulus SMA dok. Oh, lulus SMA ya. Oke.
tadi katanya ada masalah dengan pacar ya? Iya betul dokter. Bagaimana itu? Jadi yang 6 bulan yang lalu itu ini pernah punya pacar dok. Waktu itu dia ditinggal nikah karena pacarnya itu dijodohkan sama orang tuanya. Terus sempat stres lah kayak gitu dokter. Sudah lama berpacarannya? Pacarannya ya sekitar 1 tahun dokter. Oh gitu. Sudah serius gitu ya? Iya dokter, udah berharap mau dinikahin, udah dijanjiin kayak gitu dokter. Ini baru pertama kali seperti itu? Iya baru dokter. Pacar pertamanya gitu Iya ya? itu pacar pertamanya dokter. Baik. Jadi sudah menjalin 1 tahun, sudah siap untuk menikah dan merasa sudah dijanjikan juga ya. Jadi Iya itu. kecewa juga kelihatannya ya. Iya kecewa juga dok. Apalagi pendiam ya aslinya ya. Cerita nggak Bu gimana perasaannya waktu sedih itu? Waktu itu sih bilang ya sedih, kecewa, nggak mau pacaran lagi, nggak mau kenal laki-laki lagi. Tapi ya baru-baru ini ya itu dok punya pacar lagi dokter. Oh, sudah punya pacar lagi Punya sekarang? pacar lagi dan diselingkuhin sama penyanyi kafe. Makanya mungkin Jadi ini kedua kayak gini. trauma kedua ya tentang Iya. ditinggalkan pacar Iya ya. dok, ini yang kedua kalinya dokter. Baik. Mbak Barbie manggil mama apa ibu? Ibu. Oh iya. Tadi ibunya cerita katanya beberapa waktu yang lalu mengalami rasa sedih karena diselingkuhi Iya ya. dok. Ah. Dulu saya diselingkuhin, sumpah ya dok. Itu cowok sekali dok. Bisa-bisanya dok dia selingkuhin saya dok. Padahal saya sudah sayang banget sama dia dok. Itu pengalaman pertama apa? Udah pernah juga Pertama sebelumnya? kali dok. Oke. Iya. Terus saya diselingkuhin lagi dok. Jadi udah 2 kali dok saya diselingkuhin dok. Oh iya. Jadi 2 kali ya. Yang dulu itu yang 6 bulan yang lalu ya. Iya dok, benar. Kalau yang sekarang yang baru beberapa minggu ini ya. Iya, yang barusan aja dok, yang kemarin. Jadi terulang lagi ya. Iya dok. Gimana perasaannya? Ya perasaannya waktu dulu sih sedih sekali ya dok ya. Sedih, saya nangis. Tapi itu kan yang dulu dok. Tapi sekarang saya yang sekarang udah happy dok, udah bahagia, udah melupakan masa lalu dok, gitu. Dulu Jadi sih udah saya move nggak on asik dok, ya? iya dok. Sekarang udah happy, fans saya banyak, penggemar saya banyak, banyak yang mau melihat show saya dok. Oh gitu. Jadi udah nggak sedih lagi? Enggak. Oke. Kalau aslinya dulu sebelum ini, tadi bilangnya Barbie yang dulu sama yang sekarang itu beda ya? Beda dok, yang dulu kan nggak asik lah dok, pokoknya sedih, penyendiri, nggak lagi deh dok. Sekarang udah happy dok. Oh Iya. gitu ya. Jadi dulu orangnya kata ibu pendiam, nggak banyak teman gitu ya? Iya, itu kan dulu dok. Sekarang udah beda dok. Sekarang udah beda ya? Iya. Oke. Ini anak saya gimana ya dok? Kenapa dia kayak gini ya dok ya? Iya Bu, dari hasil yang kita tadi bicarakan bersama, yang saya dapatkan putri ibu dalam 6 bulan yang lalu itu pernah mengalami murung, sedih karena kecewa, frustasi ya dengan putus pacar ya karena ditinggal menikah ya. Iya betul. Lalu kemudian waktu itu sempat bicara sendiri juga, sudah berobat dan sudah sehat kembali. Kemudian yang terakhir ini dalam 2 minggu terakhir gejalanya berbeda ya Bu, jadi lebih aktif, terus merasa menjadi penyanyi dan identitasnya juga berubah ya menjadi Barbie. Lalu merasa melihat penonton yang banyak, itu di rumah juga seperti itu ya, walaupun nggak ada orang sebenarnya ya. Iya dok. Baik, ini bisa dikatakan ini merupakan salah satu dari gangguan mood. Jadi mood itu atau perasaan itu ada yang cenderung turun kayak waktu 6 bulan yang lalu namanya depresi. Lalu yang ini adalah meningkat, disebut dengan manik. Pada saat mood yang puncaknya depresi atau manik memang kadang-kadang bisa ditemui adanya halusinasi dan waham. Jadi ini semua merupakan gejala dari gangguan mood. Untuk selanjutnya terapinya waktu itu juga sudah berobat ya Bu ya? Sudah. Diberikan obat apa ya? Ibu mungkin tahu?
Aduh, saya lupa dok. Oh, iya. Pokoknya obatnya diminumnya 2 kali gitu. Dan bagus ya hasilnya Iya. ya. Jadi mudah-mudahan memang bisa diterapi sehingga menjadi sehat kembali. Untuk yang sekarang saya akan memberikan obat untuk menghilangkan gejala psikotiknya atau halusinasi wahamnya ini dengan antipsikotik. Iya, Dok. Dan yang satu lagi saya akan berikan anti maniknya untuk mengurangi mood yang manik sehingga menjadi stabil kembali. Iya, Dok. Obatnya akan dikonsumsi untuk saya beri 2 minggu. Lalu ini tidak ada perilaku yang membahayakan diri, Nggak ada sih dok. nggak ada ya. Tidak ada perilaku yang merusak juga ya. Tidak ada dok. Minum obatnya patuh. Patuh dok. Kalau seperti itu bisa untuk rawat jalan saja. Nanti diminum obatnya mau. Obat apa ya dok? Nah, obat biar perasaan kita menjadi lebih tenang dan nyaman ya, diminum ya. Siap dokter. Ya. Nah, lalu nanti untuk sekarang barangkali untuk menjelaskan atau melakukan psikoterapi terhadap kesedihannya itu belum bisa langsung ke Mbak Barbinya ya, Iya dokter. karena sedang masih zat kimia di otaknya masih belum stabil. Nanti setelah pengobatan 2 minggu kita coba untuk melakukan psikoterapinya. Oh gitu. Ya Iya. baik dokter. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Berarti ini kontrolnya 2 minggu lagi ya dok ya? Iya betul. Oke. Kalau untuk obatnya ada efek sampingnya gitu nggak ya dok? Saya pilih obat yang cenderung aman. Sejauh ini sih obat-obat ini efek sampingnya hanya kalau memang terjadi pada orang yang mungkin tidak cocok gitu ya. Misalnya ini obatnya saya berikan risperidon Iya dok. 2 kali 2 mg. Terus ada juga obatnya untuk maniknya saya kasihkan lithium karbonat ya, 2 kali 400 mg. Ada gangguan tidur nggak Bu? Kalau tidur nggak ada sih. Nggak ada ya. Cukup 2 macam ini. Iya dokter. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada efek samping namanya ekstrapiramidal seperti ada tremor, kaku ya, atau misalnya ada banyak ludah gitu, itu bisa diberikan obat antikolinergik namanya trihexyphenidyl. Itu hanya kalau ada seperti itu, tapi kalau nggak ada tidak perlu. Oke, berarti kalau ada efek yang tadi dokter sebutkan saya laporkan ya dok ya? Iya betul. Iya, dokter. Seperti itu ya. Barbie sendiri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada dok. Oke. Dokter mau nonton konser saya? Kalau sudah ada ya nanti ya kasih Iya. tahu ya. Siap dokter. Iya, terima kasih. Terima kasih ya, banyak, dokter. Iya. Terima kasih dok. Sampai ketemu lagi ya, Iya, 2 minggu lagi. Demikian contoh pemeriksaan untuk diagnosis bipolar episode kini manik dengan ciri psikotik. Sekian dari saya dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.